Saatnya ke aktor utama. Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara. Kasus korupsi bernilai fantastis kembali membuka tabir wajah lama pemberantasan korupsi di negeri ini. Modus boleh berubah, pelaku lapangan boleh berganti, tetapi pola penegakan hukumnya nyaris selalu sama. Yang tertangkap ialah para operator. Sementara mereka yang diduga menjadi otak, pengendali atau penerima manfaat terbesar kerap luput dari jerat hukum. Persidangan dugaan suap yang melibatkan perusahaan Blu-ray Cargo di Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi contoh terbaru. Jaksa memaparkan dugaan suap hingga 63,5 miliar rupiah kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Bahkan ditemukan safe house untuk menyimpan uang suap sebelum didistribusikan. Fakta itu mengindikasikan bahwa praktek tersebut bukan kejahatan spontan, melainkan diduga berlangsung secara terorganisasi dan sistematis. Pertanyaan besarnya ialah, benarkah kejahatan sebesar itu hanya melibatkan pelaksana di lapangan? Sulit diterima akal sehat apabila praktek yang diduga berlangsung lama, bernilai puluhan miliar rupiah, bahkan memerlukan mekanisme penyimpanan dan distribusi uang, tidak memiliki aktor yang lebih tinggi dalam rantai komando. Disinilah pekerjaan rumah terbesar penegak hukum. Publik sudah terlalu sering menyaksikan perkara korupsi besar yang berhenti pada level menengah. Ketika vonis dijatuhkan, kerugian negara memang tercatat. Beberapa pelaku dipenjara, tetapi jejaring utama tetap utuh. Akibatnya, korupsi tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti pemain. Kondisi itu membuat efek jerah hampir mustahil terwujud. Koruptor akan selalu menghitung bahwa risiko terbesar hanya ditanggung pelaksana teknis. Sementara pihak yang menikmati keuntungan terbesar masih memiliki peluang besar untuk tetap aman. Dalam situasi seperti itu, pemberantasan korupsi kehilangan daya gentarnya. Kita memahami bahwa mengungkap aktor intelektual bukan perkara mudah. Jejaring korupsi modern semakin rapi, menggunakan perusahaan, rekening berlapis, hingga perantara untuk menyamarkan aliran dana. Namun, justru karena itulah negara telah membekali aparat dengan berbagai instrumen hukum yang memadai. Baik, teman-teman, jadi Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberikan kewenangan untuk mengikuti jejak uang, bukan sekadar mengejar pelaku yang tertangkap tangan. Dengan dukungan analisis transaksi keuangan, penyidik semestinya mampu menelusuri siapa penerima manfaat akhir dari sebuah kejahatan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pembuktian suap semata. Tujuan akhirnya ialah membongkar keseluruhan jaringan, menyita hasil kejahatan, serta menyeret aktor utama ke hadapan pengadilan. Tanpa itu, vonis penjara hanya menjadi jeda sebelum praktek serupa terulang kembali. Negara pernah menunjukkan keberanian bertindak sangat keras terhadap koruptor. Kini yang dibutuhkan bukan sekadar hukuman berat, melainkan keberanian dan kecerdasan untuk menembus lapisan paling atas dari setiap jejaring korupsi. Sudah saatnya penegak hukum membuktikan bahwa mereka mampu mengejar bukan hanya pelaksana, melainkan juga dalang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik dapat dipulihkan dan korupsi benar-benar diberi efek jerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.